Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wassalamualaikum rahimahumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada kitab zakah. Kumpulan bab yang berkaitan dengan zakat. Kitab zakah. Pertama, kedudukan zakat di dalam Islam. Zakat itu apa? Zakat itu arti menurut bahasa ada dua, yaitu bersih sama tumbuh. Zakat itu artinya pembersihan atau pertumbuhan. Itu arti menurut saya. Adapun kaitannya dengan makna agama, apa kaitannya makna bahasa dengan makna agama? Bisa jadi dari bahasa itu terkait dengan makna syariat, bisa jadi tidak. Kalau terkait dengan makna syariat, maka zakat menurut syariat itu akan mengandung makna pembersihan dan juga mengandung makna pertumbuhan. Dan dalam hal ini wallahu a'lam, beberapa ayat dan hadis menunjukkan dua-duanya. Apa maksudnya menunjukkan dua-duanya? Zakat di dalam Islam itu mengandung makna pembersihan. Pembersihan jiwa, pembersihan pensucian sama saja. Maksudnya kadang diungkapkan pembersihan, kadang diucapkan pensucian. Pensucian atau pembersihan jiwa dari sifat bakhil. Pembersihan harta dari yang haram. Maksudnya yang haram di sini bukan segala yang haram, tapi kalau yang wajib dikeluarkan itu tidak dikeluarkan, itu campur dengan yang haram semuanya. Yang haram ini adalah haknya orang yang miskin dan golongan yang berhak menerima zakat, itu hak mereka. Ya, itu tercampur dengan hak dirinya, akhirnya semuanya jadi haram. Dalilnya Allah SWT berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum
wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba, orang-orang yang menumpuk emas, wal fiddata, dan perak, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak diinfakkan di jalan Allah. Tafsirnya, sejak Rasulullah masih hidup, yang dimaksud tidak diinfakkan di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya. Menumpuk emas dan perak dan tidak diinfakkan di jalan Allah. Tidak diinfakkan maksudnya apa? Tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau numpuk terus dikeluarkan, diinfakkan di jalan Allah, menjadi tidak ditumpuk lah, menjadi tidak disimpan kan. Karena itu tafsirnya bukan orang yang menyimpan emas perak setelah itu terus diinfakkan semua, bukan begitu. Meskipun lafadznya orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diinfakkan di jalan Allah, ya, meskipun lafadznya itu. Nah, maksudnya adalah tidak dikeluarkan zakatnya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasul, kalau emas perak yang disimpan itu sudah dikeluarkan zakatnya, apakah masih dapat ancaman di ayat ini? Rasulullah menjawab, enggak. Berarti menyimpan emas dan perak banyak, satu kota, dua kota, 3 kolam di bawah tanah. Jadi di dalam rumah itu ada kolamnya, ada tutup besinya, ada kuncinya. Masukin emas, tutup, dikunci, disimpan. Sebagai kebanggaan punya harta banyak, tapi setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Apakah dapat ancaman di ayat ini? Enggak. Karena itu punya harta banyak itu enggak haram, tidak haram. Tapi nanti mau meninggal sudah mulai menyesal. Kenapa? Rugi. Kenapa? Karena harta di dunia itu didapat dengan waktu, tenaga, dan pikiran. Waktu itu umurmu kamu gunakan untuk harta itu, untuk mencarinya, untuk merawatnya, gitu. Pikiran itu akal manusia, dan itu kemuliaan yang kedua setelah umur itu akal. Manusia itu dimuliakan oleh Allah lebih dari makhluk yang lain itu dengan akal. Makhluk lain tidak punya akal. Dari akal itulah akhirnya dia bisa menerima hidayah, menerima yang lebih besar lagi dari sekedar akal, yaitu hidayah. Dan apabila tidak punya akal, hidayah tidak diberikan dan tidak dikasih amanah. Kalau nggak punya akal itu gila. Kalau gila tidak diberi hidayah dan tidak pakai tanggung jawab, seperti hewan. Enggak sholat, enggak dosa, enggak. Ini kalau enggak punya akal gitu, orang gila. Ya, karena itu walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam, maksudnya seluruh manusia. Dengan apa? Dengan akal. Lalu kami kembalikan ke derajat yang sehina-hinanya kecuali beriman. Nah, jadi kemuliaan di awal itu adalah akal. Lalu dari mulia ini dikembalikan ke derajat yang paling hina. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Nah, bagaimana kalau beriman beramal soleh? Tambah meningkat lagi dari mulia di awal tadi itu. Nah itu, jadi dan mendapat banyak harta itu dengan akal. Dengan umur, waktu, dan dengan pikiran itu akal, dan dengan tenaga. Tenaga itu adalah kesehatan dan kekuatan anggota badan. Dan kalau 3 itu sudah disebutkan semua, sudah tidak ada lagi, berarti seluruh kebaikanmu kamu gunakan untuk harta. Jadi sudah kayak gitu.
waktu, tenaga, dan pikiran untuk harta, berarti seluruh yang baik padamu kamu gunakan untuk harta. Kalau harta itu kamu simpan, tidak kamu makan, tidak kamu gunakan, tidak kamu infakkan, kamu telah mengerahkan seluruh kebaikanmu, dan harta itu tidak untuk kamu di dunia karena tidak kamu makan, tidak kamu gunakan, dan tidak untuk kamu di akhirat kalau tidak kamu infakkan. Karena itu kalau mau meninggal punya banyak simpanan, itu menyesal, mengadu kepada Allah, minta ditunda untuk menginfakkan hartanya. Dan ini pembicaraan pada orang kafir apa orang munafik? Orang Islam. Ini pembicaraan untuk orang Islam. Nah, karena itu kalau sudah kembali, ruginya bukan karena itu haram kalau sudah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau enggak dikeluarkan zakatnya, maka di ayat tadi kita lanjutkan, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak diinfakkan di jalan Allah, maksudnya tidak dikeluarkan zakatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar azab yang sangat pedih. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari kiamat hartanya akan dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum, lalu distelikakan, digosokkan di pinggangnya, di punggungnya, di depannya. Di pinggangnya, pinggang itu samping, punggung itu belakang, depan itu arah depannya, berarti dari seluruh arah, dari depan, dari samping, dari depan, dari belakang. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kamu simpan untuk kamu. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan dari simpananmu sendiri. Nah, berarti tadi itu haram. Kenapa? Karena jadi azab. Itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau dikeluarkan zakatnya, tidak jadi ancaman di sini. Jawaban Rasulullah atas pertanyaan Aisyah. Nah, karena itu zakat itu menyebabkan harta semua jadi haram apabila zakatnya tidak dikeluarkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, zakat ini haknya itu miliknya. Hakullah itu milik Allah. Hakuz zauj ala zaujah, hak suami, kewajiban istri itu maksudnya itu miliknya yang harus kamu serahkan. Itu menjadi kewajibanmu. Nah, itu hak, itu milik orang miskin dan teman-temannya, maksudnya teman-temannya golongan 8 yang berhak menerima zakat. Itu kalau tidak diserahkan, campur di semuanya. Jadi seperti syarikat toko yang 2,5% ini miliknya X, 2,5%-nya yang mana? Tidak bisa yang mana. Selagi kamu masih bersyarikat, maka seluruhnya itu 7. Misal bagian ujung pun 97,5 milikmu, 2,5 miliknya itu. Yang bagian ujung sini sama, bagian manapun sama. Kenapa? Karena sudah campur jadi satu. Nah, nanti kalau dipisah, sudah dipisah, ini 2,5% hakmu. Mau diambilkan yang kanan, diambilkan yang kiri, diambilkan yang tengah, karena bukan milikmu yang tadi dicudii, bukan begitu, tapi yang penting hakmu telah diberikan. Ketukar tidak apa-apa, hanya gampangnya begitu. Intinya bahwa apabila tidak dikeluarkan zakatnya, itu gabung jadi satu. Meskipun 97%, kalau campur dengan hanya 2,5% yang haram, semuanya jadi haram. Karena itu banyak mubalik yang dulu memberikan contoh, kolak 1 panci dikasih
air comberan 2 sendok semuanya jadi najis, dan yang tahu jadi nggak ada yang mau. Nah, jadi itu gampangnya begitu. Jadi semuanya manfaat, tapi dicampur dengan sedikit yang madarat, yang menjijikkan, yang apa, semuanya jadi rusak. Nah, jadi itu. Apalagi kalau contoh yang lain, air jernih dikasih pewarna sedikit, semua terwarnai. Nah itu. Nah, karena itu zakat itu membersihkan. Tadi itu makna bahasa zakat itu punya arti 2, membersihkan sama menumbuhkan. Apa ada makna syariat zakat dikaitkan dengan makna bahasa? Ada yang ada yang enggak di dalam pembahasan semuanya. Nah, dalam bab zakat wallahu a'lam banyak ayat-ayat yang menunjukkan makna bahasanya itu ada kaitannya dengan makna syariat. Contohnya apa? Zakat menurut bahasa artinya apa? Membersihkan. Oh, ternyata zakat di dalam agama itu juga membersihkan harta setelah dikeluarkan zakatnya, membersihkan harta, mensucikan tadi itu, mensucikan harta yang asalnya campur dengan yang haram menjadi yang haram sudah terpisah, jadi suci semua, jadi bersih semua. Itu makna yang pertama. Makna zakat yang kedua, tumbuh atau berkembang. Sama saja, diartikan tumbuh, sesungguhnya tumbuh juga berkembang. Berkembang itu juga tumbuh, gitu ya. Kayak tadi itu bersih, suci itu sama saja, hanya saja penggunaannya itu sering begini pada susunan kalimat begini, sering begini pada susunan kalimat begini. Nah, makna zakat yang kedua adalah tumbuh atau berkembang. Dan ternyata dikaitkan dengan makna syar'i zakat itu juga menumbuhkan dan mengembangkan. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, semua harta yang dikeluarkan di jalan Allah, yang wajib maupun yang sunnah, maka dibalas oleh Allah dengan yang berlipat. Dibalas oleh Allah dengan yang berlipat. Semua harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu apa? Jalan itu jalan yang diperintah oleh Allah. Mau masjid, mau pondok, mau membantu orang miskin, anak yatim, mau untuk anaknya sekolah, mau untuk apapun, gitu ya. Itu akan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat. Yang penting di jalan Allah, gitu. Nah, itu makna zakat. Karena di sini tidak dijelaskan makna zakat itu apa ya. Yang pertama, setelah kita pahami makna zakat, kedudukan zakat dalam Islam. Kedudukan zakat dalam Islam itu sangat tinggi, termasuk kelompok yang paling tinggi. Apa itu? Rukun Islam. Rukun itu apa? Rukun itu bagian terpenting pada sesuatu. Rukun Islam bagian terpenting dalam Islam. Seandainya digunakan untuk urusan dunia, rukun mobil atau rukunnya rumah, bagian terpenting dalam mobil, bagian terpenting dalam rumah. Nah, maksud dari terpenting di sini apa? Maksud dari terpenting, kalau bagian terpenting itu satu saja tidak ada, maka hukumnya sama dengan tidak ada. Adanya sama dengan tidak ada. Apa maksudnya? Nggak fungsi. Contoh, atap rumah itu bukan yang nomor satu kepentingannya. Itu yang paling penting, bukan yang nomor satu, tapi meskipun bukan nomor satu, kelompok nomor satu, kelompok terpenting. Kenapa? Karena kalau rumah itu belum ada atapnya,
bukan plafon, atap itu ya kalau ngelihat ke atas masih langit gitu loh. Kalau belum ada atapnya, maka rumah itu nggak fungsi sebagai rumah. Untuk berteduh dari hujan nggak bisa, berteduh dari panas nggak bisa, nyimpan barang apabila dikhawatirkan banyak orang yang ngambil harta orang lain nggak bisa Mas Ian. Kenapa? Orang bisa nanti lewat atas banyak kok buktinya. Nah, taruh di situ loh. Ya nggak aman dong, atasnya masih plong gitu. Nah, intinya belum berfungsi sebagai rumah. Kamar mandi itu bukan rukun, bukan bagian terpenting dalam rumah. Kenapa? Karena banyak orang bertempat tinggal di situ dan kalau butuh mandi keluar. Bahkan zaman dulu mandi itu di luar, gak di dalam rumah. Nah, padahal kamar mandi kan sangat penting kan ya, tapi itu masih bukan rukun. Nah itu, karena itu di dalam syariat itu ada bagian yang rukun, kalau tidak terpenuhi tidak sah. Ada bagian yang wajib itu tercela kalau dengan sengaja tidak terpenuhi. Tapi kalau tidak sengaja dimaklumi. Kalau nggak sengaja itu dimaklumi, itu wajib. Misalnya begini, orang itu bangun rumah, uangnya cukup, tapi lantainya itu tanah, nggak diplester, apalagi di kerami, plester aja enggak. Terus orang lain lihat, ya rumahnya saja nih bagus, tapi lantainya tanah, uangnya habis dah, kok gak dikerami, uangnya masih banyak, lah kok berhenti? Dicela, bahasa itu bahasa mencela. Nah, kenapa? Karena difahami ada kesengajaan yang wajib tidak dipenuhi. Tapi rumah itu masih fungsi sebagai rumah, meskipun yang wajib tadi itu dengan sengaja ditinggal. Gampangnya itu tercela, tapi dari sisi rumah secara utuh masih fungsi dia. Nah itu. Dan ada yang penyempurna. Oh, diplester tok. Ya. Atau temboknya masih pasangan bata, belum diplester. Apalagi di kerami atau dicat atau itu. Oh, nggak ada AC-nya. Gitu, nggak ada kipasnya, gitu. Rumahnya sumuk, nelepo, daerah kayak gini lah, nggak ada AC, nggak ada kipas. Nah, itu penyempurna saja. Kalau malam gimana? Kalau malam nyaman di sana. Nah, jadi itu. Nah, itu penyempurna. Nah, kembali, zakat itu bagian terpenting di dalam Islam, rukun Islam. Ya. Adapun yang berkaitan dengan amalan anggota badan, amalan zahir, hampir semua yang tidak dipenuhi itu kalau hatinya ada tapi nggak dipenuhi dengan zahir, itu hampir semua itu kedurhakaan, itu kemaksiatan. Karena itu orang yang berpemahaman zakat wajib, tapi dia zakat apa enggak? Enggak, itu enggak kafir, tetap Islam, tapi durhaka. Kenapa? Ini bab zahir, tapi sesungguhnya batinnya ada. Nah itu rukun Islam gitu. Nah bagaimana dengan 2 kalimat syahadat? Ada penjelasan khusus 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam nggak bisa tanpa lahir. Karena itu 2 kalimat syahadat itu harus batin dan juga lahir. Nah, sholat diperselisihkan. Dirikan. Apa maksudnya? Sholat wajib, tapi dia sholat? Enggak sholat dengan sengaja enggak sholat. Itu ulama berbeda pendapat.
Apakah yang masih beriman bahwa sholat itu wajib tapi meninggalkan sholat itu kafir apa enggak? Karena ada dalil banyak tapi tidak langsung menutupi hal-hal lain, gitu ya? Tidak menutupi hal lain. Nah, lalu ada penjelasan yang gampangannya masing-masing itu seandainya ini begini itu seolah-olah tidak bisa saling mengalahkan. Itu bagaimana itu? Orang yang punya iman sekecil dzarrah lam ya'mal khairan qat, tidak punya amalan sekecil apapun, itu dikatakan meskipun di neraka masih beriman. Akhirnya punya la ilaha illallah atau punya syahadatain meskipun nggak punya sholat, yang penting masih beriman sholat itu wajib. Itu kata yang di sini masih beriman sehingga meninggalkan sholat itu tidak kafir. Tapi ulama yang kedua, dan ini sejak zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan orang-orang yang sefaham itu berpemahaman yang pertama bahwa yang penting masih beriman bahwa sholat itu wajib, nggak sholat itu nggak kafir. Tapi Imam Ahmad dan orang-orang yang sefaham, ulama-ulama yang sefaham dengan Imam Ahmad mengatakan bahwa ada dalil Rasulullah SAW tidak sedikit bahwa meninggalkan sholat hukumnya kafir. Nah itu, bagaimana dengan hadis lam ya'mal khairan qat, dia punya iman di neraka dan tidak punya amal sedikit pun. Nah kalau punya sholat karena nggak meninggalkan sholat, punya amalan besar, ini tidak punya amal sedikit pun. Jangankan sholat, yang lebih kecil aja tidak punya, gampangnya begitu. Bukankah dia beriman? Dijawab sama yang sini. Bagaimana orang yang beriman dan amal solehnya banyak dan terjerumus kepada pembatal iman? Apa iman dan amal soleh yang banyak itu masih ada? Nah jadi itu akhirnya intinya ulama berbeda sampai sekarang. Kebanyakan ulama Saudi mengatakan meninggalkan sholat dengan sengaja. Capek wis nggak sholat, nggak apa, capek. Sudah jam 1 capek masih nggak sholat. Sudah jam 2 sampai asar nggak sholat zuhur dengan sengaja. Hampir semua ulama-ulama besar Saudi mengatakan kafir. Hampir semua yang sefaham dengan Syekh Albani dan hampir semua ulama-ulama murid Syekh Albani mengatakan tidak kafir, dia punya iman. Nah jadi mulai dari zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i sampai sekarang banyak ulama yang begini, banyak ulama yang begini. Nah itu kalau berkaitan dengan sholat. Amalan zahir yang lebih ringan dari sholat, lebih ringan lagi perselisihannya. Karena itu gampangnya karena sudah tambah ringan itu. Selain sholat, yang penting keimanannya masih ada, maka amalannya menyelisihi itu namanya durhaka, bukan pembatal iman. Nah zakat kan di bawah sholat. Yang penting masih berkeimanan zakat itu wajib, tapi enggak mau saya zakat. Lapo? Enggak ada orang miskin kecuali orang-orang itu, dan orang-orang itu kurang ajar kok. Gitu ya. Diajak sholat enggak mau sholat, tambah mencak-mencak.
dikatakan jangan gini, nggak sekedar terus melakukan tapi tambah ngece, misalnya gitu ya. Nah tapi dia miskin, terus nggak mau kasih zakat. Lah terus lah zakatnya kamu kasih ke saya, nggak tak kasihkan siapa-siapa. Nanti kalau tak kasihkan ke masjid, sama masjid juga dikasihkan dia. Nah misalnya akhirnya nggak mau. Kenapa? Ya nggak ada orang miskin selain dia kok, misalnya begitu. Dan ada daerah kayak gitu, ada daerah kayak gitu. Ya. Di sini nggak ada orang miskin cuma itu, nggak ada lagi selain itu, gitu ya. Nah, terus kalau orangnya gak ngenakkan orang tertentu, akhirnya orang tertentu yang wajib zakat itu gak ngapain zakat pada orang yang kayak gitu. Kasihkan ke masjid, sama saja nanti tak kasihkan ke masjid, sama masjid dikasihkan dia. Akhirnya nggak zakat. Wajib, iya wajib, tapi enggak saya. Nah, kan dengan sengaja tidak mengeluarkan zakat. Nah, itu hampir semua ulama mengatakan karena tingkatannya di bawah sholat, gitu, itu ndak kafir, itu durhaka karena apa? Punya kewajiban dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban, tapi keimanannya masih. Apalagi rukun Islam yang berikutnya. Intinya bahwa zakat itu rukun Islam. Rukun Islam itu wajib diimani, bahwa itu rukun bagian terpenting, semuanya hukumnya wajib, tingkatannya tingkat yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu rukun Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan termasuk salah satu di antara fardu-fardunya. Fardu itu wajib, salah satu di antara kewajiban-kewajiban Islam. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Makna Islam itu dibangun di atas 5 dasar yang paling agung, yang paling menonjol maknanya 2. Yang pertama Islam itu dibangun, maksudnya menjadi bangunan di dalam manusia, dalam setiap orang. Maksudnya apa? Oh, kamu telah membangun Islam di dalam dirimu, kamu telah beragama Islam, gitu ya. Nah, Islam itu dibangun dengan 5 dasar, 5 rukun tadi itu. Apa maksudnya? Kalau kamu beriman dengan 5 rukun berarti kamu Islam. Kalau kamu belum beriman dengan 5 rukun ini berarti kamu belum Islam. Itu makna pertama. Karena itu siapapun yang tidak beriman dengan salah satunya, maka itu gampangannya dia belum diterima oleh Allah sebagai orang Islam. Bagaimana kalau nggak ngerti? Ada pembahasan lain kalau nggak ngerti, gitu. Karena itu dalam bab tauhid itu tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah. Kenapa? Yang nomor 1 bisa jadi karena nggak ngerti. Nah itu, nggak ngerti saya kalau gitu. Nah itu nggak ngerti, itu oleh Allah dimaklumi dengan bahasa kita, ya. Dengan bahasa kita dimaklumi oleh Allah. Kenapa? Karena nggak ngerti. Dibahas dengan kalimat biasanya al-udhru bil jahli, mendapatkan uzur, mendapatkan alasan bil jahli karena jahil, karena tidak ngerti. Intinya Islam dibangun dari 9 dasar. Makna yang kedua yang paling agung dari Islam dibangun di atas 5 dasar, bahwa syariat Islam mulai dari yang paling kecil yang sampai yang paling besar itu harus dibangun di atas 5 dasar. Apa maksudnya? Maksudnya misalnya begini. Kamu bertetangga dengan baik. Tidak ada artinya kalau 5 dasar ini nggak ada. Bertetangga dengan baik itu kan diperintah dalam Al-Quran.
Wabil walidaini ihsana, harus baik kepada kedua orang tua. Baik kepada orang tua, birrul walidain, itu pahala yang sangat besar. Tidak ada artinya kalau tidak dibangun di atas 5 dasar. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, dengan kerabat, wal yatama, baik dengan anak yatim, wal masakin, baik dengan orang miskin, gitu. Itu yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia, gitu. Nah, tidak ada artinya kalau tidak dibangun di atas 5 dasar. Misalnya nanti dakwah, dakwah, gitu ya, ngajarkan apa, tidak ada artinya kalau tidak dibangun di atas 5 dasar. Itu makna yang kedua. Jadi seluruh ajaran Islam dari awal sampai akhir jadi bagian Islam yang baik apabila telah dibangun di atas 5 dasar. Itu makna yang kedua. Dan penjelasan lain ada, tapi 2 ini yang paling agung dari makna buniyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Nah, apa 5 dasar itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ada penjelasan yang sangat agung dalam hal ini yang berkaitan dengan rukun Islam itu ada 5. Apa itu? Yaitu mengapa 2 kalimat syahadat itu satu dengan yang kedua beda, kok dijadikan satu rukun? Nah, itu dijelaskan oleh ulama. Bersaksi tentang keesahan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang punya hak untuk disembah, itu tauhid tersendiri. Itu tauhid, pembahasannya sangat luas, semuanya urusannya adalah hak Allah. Terus bersaksi Muhammad itu utusan Allah, dia ini utusan Allah. Dan utusan Allah itu banyak, gitu ya. Kenapa kok dijadikan satu rukun di dalam Islam? Nah, itu kenapa kok dibahas itu? Karena pembahasannya beda dan masalahnya sangat besar dan betul-betul beda. Kalau di dalam rukun iman jelas, kenapa dipisah? Iman kepada Allah sendiri dan iman kepada Allah juga rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat semuanya. Iman kepada malaikat sendiri, pada kitab sendiri, pada rasul sendiri. Lah, kenapa sekarang di rukun Islam ini 2 kok dijadikan satu rukun? Nah, itu dibahas oleh karena Islam itu kaitannya di sini itu adalah amalan. Islam itu kaitannya adalah amalan. Sholat, zakat, puasa, haji itu kan amalan. Semua yang dibangun di atas 5 ini secara umum amalan. Amalan itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah kalau tidak mencakup dua-duanya. Syahadat tauhid saja, asyhadu alla ilaha illallah saja, tidak pakai syahadat rasul, sholatnya nggak diterima, zakatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, hajinya nggak diterima. Syahadat rasul saja nggak pakai syahadat tauhid, semua Islamnya nggak diterima. Semua bagian Islam diterima apabila 2 ini ada.
Apa itu? Bersaksi tentang Allah dan bersaksi tentang utusannya. Nah, bersaksi kepada Allah itu tentang keikhlasan. Keikhlasan itu lawannya kesyirikan. Keikhlasan lawannya kesyirikan. Loh, bukan ketauhidan yang lawannya kesyirikan. Sama. Kalau tidak ikhlas itu berarti syirik akbar atau syirik asghar. Itu enggak ikhlas riya, itu enggak ikhlas sum'ah, itu syirik. Hanya saja syirikun asghar. Nah gitu. Jadi enggak diterima kalau enggak ikhlas. Dan syahadat tauhid itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Berarti segala sesembahan, segala ibadah harus hanya untuk Allah. Kalau tidak ikhlas nggak diterima. Ya mesti ya. Kenapa? Nah ini bukan masalah mestinya, tapi kalau nggak ada yang kedua tetap nggak diterima. Apa yang kedua? Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya atau kandungannya, ibadah yang kamu lakukan itu harus dengan tuntunannya, harus dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi dengan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, kandungannya dalam hal ini apa? Islam itu baru diterima oleh Allah kalau telah diajarkan oleh utusannya. Begini loh yang Allah inginkan, itu harus dari Rasul. Kalau nggak dari Rasul nggak diterima. Lah kalau melakukan ibadah dengan ikhlas nggak pakai tuntunan, gitu ya, berarti tidak butuh Rasul, nggak butuh Rasul ya. Nah, dan ternyata itu nggak diterima. Karena itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah dari situ akhirnya ulama memberikan penjelasan kenapa di rukun Islam yang pertama itu dua persaksian yang beda kok dijadikan satu rukun. Oh karena ini harus ada dua-duanya sekaligus sebagai dasar semua amalan Islam. Semua amalan Islam itu harus didasari dua ini sekaligus. Kalau dua ini tidak sekaligus kumpul dalam setiap amal sebagai dasarnya, maka tidak diterima oleh Allah amalan itu. Zakat kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Zakat ikhlas tapi nggak sesuai tuntunan nggak diterima oleh Allah. Puasa kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Ikhlas nggak sesuai tuntunan nggak diterima oleh Allah. Sholat yang paling agung nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Ikhlas nggak sesuai tuntunan, misalnya apa? Misalnya rukuknya ke belakang. Allah rukuknya ke belakang nggak ke depan, nggak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai tuntunan Rasul. Nah jadi itu sesuai tuntunan nggak ikhlas nggak diterima. Nah jadi itu. Nah karena itu akhirnya dua persaksian ini dijadikan oleh Allah, oleh Rasulnya jadi satu rukun di dalam Islam. Yaitu dua kalimat syahadat. Nah, adapun syahadat tauhid la ilaha illallah itu mengandung dua pokok, mengandung dua rukun, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha itu menghapus, membuang, menghilangkan segala bentuk kesyirikan. La ilaha, tidak ada uluhiyah yang benar, tidak ada ketuhanan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar, semuanya batil. Kesimpulannya segala bentuk kesyirikan itu batil.
gitu. Nah itu seluruh ketuhanan dan sesembahan itu batil kecuali Allah gitu. Illallah itu menetapkan satu-satunya yang benar. Jadi harus ada peniadaan dan harus ada penetapan. Kalau orang itu faham ini, maka langsung mengandung kandungan yang umumnya orang tidak tahu kalau nggak belajar. Apa? Bahwa semua agama salah, batil selain Islam. Loh, berarti agama Islam itu nyalahkan. Loh iya, agama Islam ini prinsipnya menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Nah jadi itu, enggak dikatakan Islam kalau enggak menyalahkan yang salah gitu. Hanya membenarkan tok. Nah yang penting saya benar, dia salah enggak apa-apa. Oh itu bukan Islam. Islam itu harus menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Nah jadi itu. Nah lah bagaimana kalau dia itu yang penting saya nggak mencuri, dia mencuri ya apa-apa. Karena babnya mencuri, kamu bilang nggak apa-apa itu dosa, tapi dosanya bukan dosa ketuhanan. Dosanya dosa kamu menganggap mencuri nggak apa-apa. Nah itu sebagaimana dia itu mencuri tapi tetap Islam. Lah kamu mengatakan mencuri tidak apa-apa, kamu tetap Islam, tapi dosa. Nah seandainya yang kamu katakan itu tidak apa-apa, itu kamu jadi kafir. Kalau bagiannya itu bagian yang misalnya begini, yang penting saya bertuhankan Allah, beribadahnya kepada Allah. Dia bertuhankan sapi, menyembah sapi, boleh-boleh aja. Yang punya hati kayak gitu, imanmu batal, kamu jadi orang kafir. Kenapa? Karena kamu tidak punya la ilaha illallah. Nah itu, karena itu tidak boleh membenarkan kesalahan. Nah kesalahan di sini apa? Kalau kesalahannya ketuhanan dan sesembahan, salah itu jadi kafir. Nah itu intinya bahwa rukunnya la ilaha illallah itu dua, yaitu penafian dan penetapan. Rukunnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga dua. Saya bersaksi dia adalah Muhammad. Muhammad itu nama orang yang asalnya waktu kecil yatim itu. Gitu. Saya bersaksi bahwa dia itu Muhammad, dan dia itu Ali, dan dia itu Utsman, dan dia itu Abu Bakar. Saya beriman bahwa dia Muhammad. Nah itu rukun yang pertama, dia itu Muhammad. Apa maksudnya? Dia diungkapkan dengan persaksian yang lain, itu yang lebih gampang, yang lebih enak pelajarannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu di sini itu penguat dari Muhammad, gantinya kata Muhammad. Nah ini saya bersaksi bahwa Muhammad ini siapa? Abduhu wa rasuluhu. Nah itu Muhammad. Karena itu akhirnya diungkapkan oleh para mubaligh atau para ustadz. Oh, yang kedua itu maksudnya bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu cara pembahasannya lebih enak. Kenapa? Karena jadinya begini. Persaksian syahadat Rasul itu mengandung dua rukun. Yang pertama, Muhammad adalah hamba. Anna Muhammadan abduhu, Muhammad adalah hamba. Yang kedua, Muhammad adalah rasuluhu. Akhirnya lebih enak.
Kalau yang pertama tadi itu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, langsung kan gitu ya. Tapi pembahasannya dan saya bersaksi bahwa Muhammad yaitu manusia itu, maksudnya gitu loh. Dan dia adalah Rasulullah. Apa maksudnya? Dia itu Muhammad, temannya Abu Bakar. Dia itu suaminya Aisyah. Dia itu hamba. Kalau nggak makan lapar. Di antara pengaruh makan minum, dia itu buang air kecil maupun besar dan buang airnya najis. Nah jadi itu di antara kandungan wa asyhadu anna Muhammad atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Apa maksudnya? Saya bersaksi Muhammad itu hamba, bukan Tuhan tapi hamba. Apa maksudnya? Tidak punya sifat ketuhanan, tidak punya hak untuk disembah. Nah ini penggalan pertama. Saya bersaksi Muhammad itu hamba, bukan Tuhan. Nah itu ya. Wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dia itu orangnya adalah hamba, dia itu kedudukannya adalah utusan Allah. Apa yang diinginkan dari dua rukun ini? Yang pertama, orangnya bukan hamba, orangnya bukan Tuhan, tidak punya hak untuk disembah, manusia biasa. Difirmankan oleh Allah, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah saya ini manusia seperti kalian, sama gitu ya, nggak punya sifat ketuhanan, tidak punya hak untuk disembah dari sisi manusianya. Yang kedua, wa rasuluhu. Di ayat yang tadi itu juga disebutkan apa? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya diberi wahyu. Wahyu ini untuk disampaikan pada kalian. Itu kedudukannya. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Karena dia itu utusan Allah, yang disampaikan itu bukan dari dia, yang disampaikan itu dari yang mengutus. Karena itu isinya yang dari Muhammad sesungguhnya dari Allah. Isinya, maksudnya isinya yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan dari Muhammad, itu dari Allah. Loh, kamu taat pada hamba, taat pada Allah? Taat pada Allah, ini dari Muhammad. Dari Muhammad itu sesungguhnya dari Allah. Maksudnya gitu loh. Muhammad kan hamba, orangnya hamba, tapi yang disampaikan itu dari Allah. Itu syahadat Rasul. Karena itu kamu taat Muhammad, sesungguhnya kamu taat kepada Allah. Kamu taat kepada Muhammad SAW, sesungguhnya kamu taat kepada Allah. Kamu durhaka kepada Muhammad SAW, sesungguhnya kamu durhaka kepada Allah. Nah, lo berarti lah dia sama dengan Allah? Bukan sama. Dia itu yang menyampaikan. Nah itu makna dari rukun asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah jadi itu. Nah jadi taat kepada dia, tapi kalau menyembah dia tidak boleh. Taat kepada dia kan sama dengan taat kepada Allah. Menyembah dia yang menyembah Allah. Loh enggak, dibedakan. Dia tidak punya hak ketuhanan, tidak punya hak sesembahan. Nah, adapun taat kepada dia itu sesungguhnya taat kepada Allah. Nah, jadi itu dibedakan seperti itu. Itu kandungan dari, dan sesungguhnya itu pembahasan tauhid. Sesungguhnya itu pembahasan tauhid.
Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis shalah, dan melaksanakan salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Artinya haji menurut bahasa itu adalah ziarah. Haji nama lainnya adalah ziarah. Itu. Nah, haji ke Baitullah menurut bahasa ziarah ke Baitullah. Nah itu. Nah itu. Itu menurut bahasa. Nama lainnya gitu, namanya. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Adapun haji menurut syariat Islam mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, jadi itu definisi haji. Itu yang kita baca. Mudah-mudahan meskipun hanya dapat sedikit, tapi mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, mohon dipersilahkan. Sudah waktunya salat ya? Ya, tapi kayaknya baru ya, kan sudah mundur lama kan. Maksudnya syuruk 23, sekarang 34. Syuruknya 23, sekarang 34. 11 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih 4 menit, 5 menit. Kalau nggak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.